Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Pada umumnya, kita memahami sejarah hanya sebagai koleksi tanggal dan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Padahal, sesungguhnya membaca sejarah adalah bagaimana kita bisa mengambil makna dari rangkaian peristiwa masa lalu untuk kebutuhan kekinian kita. Sekalipun tanggal dan peristiwa tetaplah penting. Oleh sebab itu, banyak orang selalu bertanya untuk apa sejarah itu ditulis, termasuk sejarah Islam di Indonesia. Seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa sejarah adalah sesuatu yang tidak perlu, dan membaca atau menulis sejarah adalah pekerjaan yang membuang-buang waktu, percuma, atau wasting time. Padahal dengan selalu ditulisnya sejarah sampai sekarang mengisyaratkan bahwa sejarah adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Demikian pula sejarah tentang Islam di Indonesia. Membincangkan Islam di Indonesia, mau tidak mau harus terlebih dahulu membincangkan kapan dan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Setelah itu, kita mesti memahami bagaimana Islam bisa begitu masif tersebar di Kepulauan Nusantara. Sampai-sampai saat ini Indonesia tercatat sebagai negara berpenduduk muslim paling banyak di seluruh dunia. Memang ini masalah kuantitas, bukan kualitas keislaman. Namun dari sisi Islam sebagai agama, kenyataan ini memperlihatkan betapa Islam telah menjadi bagian terpenting dalam sejarah Indonesia. Bahkan boleh dikatakan bahwa sejarah Indonesia modern adalah sejarah Islam, sebagaimana disinyalir oleh Mick Redcliffe dalam The History of the Modern Indonesia. Pada umumnya, ketika berbicara mengenai Islamisasi Kepulauan Nusantara, pembicaraan lebih difokuskan pada fakta-fakta yang sifatnya artefak, peninggalan zaman Islam, atau catatan-catatan perjalanan yang mengisahkan pertemuan dengan komunitas Muslim di wilayah ini. Kita perhatikan beberapa perdebatan teoritis mengenai masuknya Islam ke wilayah Indonesia ini. Semua berakar pada fakta-fakta kasat mata yang bersifat artefak belaka. Ada banyak teori mengenai kapan dan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Asyumardi Azra dalam Renaissance Islam Asia Tenggara tahun 2009 mencatat setidaknya ada 3 teori. Jika ditambah teori-teori lain, bisa lebih dari 3 teori. Teori pertama adalah teori Arab yang menyatakan bahwa Islam langsung datang dari Arab, tepatnya Hadramaut. Sejarawan lain menyebutkan dari Mekah dan Mesir. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Crawford 1826, Kaiser 1859, Neyman 1861, De Holder 1861, dan Fent 1878. Juga dipopulerkan oleh Hamka dalam seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia tahun 1962. Dalam teori ini, selain disangkal mengenai masuknya Islam via India yang dipopulerkan oleh Snodhorn, juga ditemukan bahwa Islam telah masuk sejak abad ke-7 Masehi. Teori Arab juga mendasarkan analisis pada hal-hal yang bersifat artefak dan berita pelancong. Sumber informasi teori ini berasal dari berita Cina di masa dinasti Tang.
yaitu bahwa pada abad ke-7, tepatnya pada 674 Masehi, di Samudra Pasai di ujung Sumatera juga menganut madhab Syafi'i akibat pengaruh besar Mesir dan Mekah pada waktu itu. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Gelar tersebut berasal dari Mesir. Ini menyangkal teori Gujarat dari India yang justru penganut madhab Hanafi. Selain Hamka, pendukung teori ini juga A. Hashmi, C.G. Van Leur, T.W. Arnold, dan John Crawford. Fatimi tahun 2004 bahkan menemukan adanya 2 pucuk surat yang ditulis 2 Maharaja Sriwijaya kepada 2 Khalifah Daulah Umayyah. Surat pertama dikirimkan pada Muawiyah dan hanya terlacak bagian pembuka saja. Adapun surat kedua dikirim oleh Maharaja Indrawarman yang menginginkan persahabatan antara kedua kerajaan dan penting digarisbawahi meminta Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan guru agama Islam ke negeri Sriwijaya. Teori kedua mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara melalui India. Teori ini pertama kali dilontarkan oleh Bijnepel tahun 1872. Berdasarkan catatan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Battuta, dia menyimpulkan bahwa yang membawa Islam ke Nusantara pada abad ke-13 adalah pedagang Arab bermadhab Syafi'i yang berasal dari Gujarat dan Malabar di India. Dasar teori ini antara lain hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Nusantara, Gujarat, Timur Tengah, Eropa. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Al-Saleh pada 1297 yang bercorak khas Gujarat. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snook Hodgson dan Murdison 1951. Hanya saja Hodgson tidak menyebut yang datang membawa ajaran Islam ini pedagang-pedagang turunan Arab. Dia justru menyebut pembawanya adalah orang-orang India Gujarat. Pendukung lain teori Gujarat ini antara lain adalah W.F. Stutterheim, Bernard H.M. Flick, Bijnepel, dan Mouquet. Berdasar fakta-fakta itu, kemudian disimpulkan bahwa Gujarat atau India sangat penting dalam Islamisasi di Indonesia. Teori ketiga adalah teori pengali yang dikembangkan oleh Fatimi yang mengutip keterangan Tom Peirce. Dalam catatan Peirce, kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang Bengali atau kini Bangladesh atau turunan mereka, dan Islam muncul pertama kali di Semenanjung Malaya dari arah pantai timur, bukan dari barat atau Malaka, pada abad ke-11 melalui kanton Phan Rang di Vietnam, Leran, dan Terengganu. Teori keempat sering disebut dengan teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia atau Iran dan bermadhab Syiah. Dasar teori ini adalah adanya kesamaan budaya Persia dengan beberapa budaya masyarakat Islam Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, Asyura al-Syiah, atas meninggalnya Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dijunjung oleh orang Syiah.
Di Sumatera Barat peringatan itu disebut dengan upacara tabut atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur sura. Yang lainnya persamaan ajaran sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan sufi dari Persia, Al-Halaj. Juga penggunaan bahasa Persia dalam sistem pengejaan huruf Al-Quran untuk tanda-tanda bunyi harokat, terutama di Jawa Barat. Arab mengeja dengan istilah fathah, qasrah, dan dhammah, sedangkan Persia menyebut dengan istilah jabar, jr, dan pis. Selain itu, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang meninggal pada 1419. Menurut para sejarawan, ulama ini berasal dari Persia. Buktinya adalah perkampungan Leran di Giri, daerah Gresik. Leran adalah nama salah satu suku di Persia. Teori terakhir atau teori yang kelima adalah teori China. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia adalah dari Cina. Pendukung teori ini diantaranya adalah Slamet Mulyana. Menurutnya Sultan Demak dan para wali Songo adalah keturunan Cina. Pendapat ini bertolak dari kronik Klenteng Sampokong yang menyebutkan nama-nama wali Songo dengan nama Cina. Namun, teori ini sangatlah lemah. Menurut budaya Cina, dalam penulisan sejarah, nama tempat yang bukan Cina dan nama orang yang bukan Cina juga dicinakan penulisannya. Selain itu, Islam sudah masuk dan menyebar di Indonesia sebelum masa Wali Sanga. Masuknya Islam ke Indonesia dan siapa yang membawanya sebetulnya bisa dilihat bukan sebagai saling bertentangan dan menegasikan. Ini bisa dipandang sebagai isyarat bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia tidak satu waktu atau satu bentuk dan satu sebab. Sebagaimana jamaknya proses sejarah yang tidak selalu memiliki sebab monolitik, demikian pula dengan proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang terpenting, seluruh teori yang dikemukakan oleh para sejarawan menunjukkan bahwa Indonesia telah berinteraksi dengan Islam sejak masa awal-awal Islam. Paling jauh, berdasarkan teori Arab, Indonesia telah berhubungan dengan pusat-pusat Islam sejak abad ke-7 atau 13 abad yang lalu dalam berbagai bentuknya: perdagangan, transmisi ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian Islam berkembang pesat sejak abad ke-13 dan seterusnya. Hal ini antara lain dibuktikan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dengan begitu, terlihat bahwa Islam di Indonesia sesungguhnya memiliki peran yang sangat menentukan dalam pembentukan sejarah Indonesia. Menegasikan Islam dalam sejarah Indonesia adalah sebuah kebohongan sejarah yang besar. Ini juga sekaligus menepis mitos yang dipopulerkan Muhammad Jamin bahwa Indonesia ini terbentuk oleh sumpah palapa Gajah Mada pada zaman kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Mitos ini seolah ingin menegaskan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah Hindu-Buddha, bukan sejarah Islam, sehingga tidak perlu memperhitungkan Islam sebagai bentuk sejarah Indonesia.